Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jawahila dari kelas 12.5. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947 di Desa Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian ini merupakan hasil dari perundingan yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 15 November 1946. Sebelumnya Indonesia dan Belanda sudah pernah melakukan perundingan, namun tidak menemukan titik terang. Perundingan kembali diadakan menghadirkan penengah antara Indonesia dengan Belanda, yaitu negara Inggris. Perjanjian Linggarjati diperundingkan pada tanggal 15 November 1946 di Istana Merdeka, tepatnya itu di Jakarta. Setahun setelah perundingan, barulah kedua negara menandatangani perjanjian tersebut. Tepatnya pada tanggal 25 Maret 1947, Perjanjian Linggarjati diresmikan. Tokoh yang terlibat pada delegasi Indonesia yaitu ada Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Sultan Hamengkubuwono. Tokoh yang terlibat pada delegasi Belanda yaitu J.P. Groeneveld yaitu sebagai ketua delegasi Belanda dan H.W. van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Adapun isi perjanjiannya yaitu pengakuan wilayah secara de facto yaitu yang diakui negara-negara lain. Wilayah yang mengakui kalau di wilayah Indonesia ada 3 yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Karena wilayahnya terlalu sedikit untuk dijadikan negara, maka adanya pembentukan wilayah federasi gabungan antara negara Belanda dengan Indonesia. Negaranya tetap pisah tetapi naungannya sama, biasa disebut Negara Republik Indonesia Serikat. Disatukan karena Indonesia tidak bisa berdiri sendiri dan terbentuklah Uni Indonesia Belanda. Negara Republik Indonesia Serikat isi tidak hanya Indonesia dan Belanda saja, tetapi negara-negara serikat lainnya. Dimulai tahun 1949 selama kerjasama dipimpin oleh Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina. Tapi selama kerjasama Belanda banyak melakukan pengkhianatan ke Indonesia dan akhirnya Indonesia memutuskan kerjasama dengan Belanda. Akhirnya Indonesia putus kontrak dengan Belanda di tahun 1956. Sebelum Indonesia menyadari bahwa mereka dimanfaatkan, ada kerjasama ekonomi dan militer ini dijelaskan dalam konferensi meja bundar. Dan penarikan pasukan kembali lagi ke pengakuan wilayah yang mempunyai 3 wilayah. Di sana masih terdapat militer Belanda, sedangkan di 3 wilayah itu sudah diakui negara lain bahwa sudah mereka jadi seharusnya tidak boleh ada militer atau penjajahan yang ada di situ. Nah, makanya militer harus ditarik dari wilayah tersebut. Akhirnya Indonesia memberi waktu kepada Belanda sampai 1 Januari 1949 untuk Belanda pergi dari Indonesia. Adapun dampak positifnya yaitu pengakuan internasional mengakhiri konflik militer sementara dan diplomasi yang kuat. Adapun juga dampak negatifnya yaitu ketidakpuasan internal, ketidakpercayaan, dan ketegangan politik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.